Halo, jumpa lagi bersama saya, Wewel Romise, Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga Basing Kak Jubata. Baru saja tadi saya membagikan tutorial tentang bagaimana cara melakukan uji parametrik dengan menggunakan uji independen test, dan baru saja juga kita melakukan perhitungan efek size. Nah, pada video saya kali ini saya akan kembali membagikan tutorial tentang bagaimana cara melakukan uji non-parametrik dengan menggunakan uji Mann-Whitney U-test yang nanti akan kita lanjutkan dengan perhitungan efek size. Sebagai judul penelitian tutorial kali ini adalah perbedaan hasil belajar matematika siswa kelas 5 SD Negeri 01 Semila menggunakan metode ceramah dengan metode inquiry. Rumusan masalahnya cuma satu saja, yaitu apakah terdapat perbedaan hasil belajar matematika siswa kelas 5 SD Negeri 01 Semila yang menggunakan metode ceramah dengan siswa yang menggunakan metode inquiry. Untuk hipotesisnya, HO, tidak ada perbedaan hasil belajar matematika siswa kelas 5 SD Negeri 01 Selatemila yang menggunakan metode ceramah dengan siswa yang menggunakan metode inquiry. Untuk HA-nya, ada perbedaan hasil belajar matematika siswa kelas 5 SD Negeri 1 Selatemila yang menggunakan metode ceramah dengan siswa yang menggunakan metode inquiry. Untuk jenis eksperimennya adalah true experiment, pre-test, post-test, experiment and control group design. Nah, di sini saya sudah menginputkan data dari hasil belajar baik pada kelas kontrol maupun pada kelas eksperimen. Nah, di sini saya sudah mengkategorikan atau mengelompokkan dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 4. Kita lihat di variable view. Untuk kelompok 1 itu adalah pretest kelas kontrol yang menggunakan metode ceramah. Untuk kelompok 2, post-test kelas kontrol yang menggunakan metode ceramah. Untuk kelompok 3, pretest kelas eksperimen yang menggunakan metode inquiry, dan yang kelompok 4, post-test kelas eksperimen yang menggunakan metode inquiry. Baik, seperti biasa sebelum kita melakukan uji analisis data, maka terlebih dahulu kita melakukan uji normalitas data. Uji normalitas data dilakukan dengan cara yang sama pada video-video sebelumnya, dengan cara klik analyze, kemudian klik deskriptif statistik, kemudian klik explore, kemudian untuk hasil belajar pindahkan ke dependent list, untuk kelompok pindahkan ke factor list, dan jangan lupa klik plot, kemudian centang normality plot with test, kemudian klik continue dan klik OK. Kita tunggu sebentar. Nah, seperti biasa di data output kita sudah memperoleh informasi. Ini ada tabel case processing summary, kemudian deskriptif yang berisi tentang informasi mean, median, standar deviasi, nilai maksimum minimum baik di pretest kelas kontrol, post-test kelas kontrol, maupun pada pretest dan post-test kelas eksperimen.
Kita lihat di tabel test of normality. Di sini kita dapat melihat bahwa di kelompok pretest control nilai signifikansinya 0,056, lebih dari 0,05. Artinya data ini terdistribusi normal, dan post test di kelas kontrol juga di angka 0,579, lebih dari 0,05 juga berdistribusi normal. Kemudian nilai pretest eksperimen itu di angka 0,338, lebih dari 0,05. Ini juga berdistribusi normal. Sedangkan di post test kelas eksperimen itu di angka 0,048, ini kurang dari 0,05, sehingga data ini tidak berdistribusi normal. Oleh karena syarat normalitas data itu semua datanya berdistribusi normal, namun pada kenyataannya jika kita uji normalitas data, kita menemukan salah satu, yaitu nilai post tes kelas eksperimen ini yang datanya tidak terdistribusi normal. Oleh karena itu, salah satu saja data dari keempat data ini terdistribusi tidak normal, maka data ini termasuk data yang terdistribusi tidak normal. Oleh karena itu, kita akan melanjutkannya dengan uji non-parametrik, yaitu dengan menggunakan uji Mann-Whitney-U-test. Nah, jika pada video sebelumnya kita melakukan uji homogenitas, maka pada kesempatan ini, karena syarat normalitas datanya tidak terpenuhi, jadi kita tidak perlu melakukan uji homogenitas. Kita langsung melakukan uji non-parametrik dengan uji Mann-Whitney test. Langkah-langkahnya adalah klik analyze, kemudian kita klik non-parametric test, kemudian kita klik legacy dialog, kemudian klik to independent sample, kemudian pada test variable list kita pindahkan hasil belajarnya, dan pada kelompok kita pindahkan pada grouping variable. Jangan lupa Bapak Ibu di kotak define group, untuk grup 1 itu diisi dengan nilai post test kelas kontrol, yaitu tadi kita kodekan dengan angka 2. Sedangkan untuk di grup 2 itu kita isi dengan nilai post test kelas eksperimen yang tadi kita kodekan dengan angka 4. Jika sudah, klik continue, dan jangan lupa centang dengan cara mengklik kotak Mann-Whitney U, kemudian klik OK. Nah, pada data output kita sudah memperoleh informasi tentang tabel rank Mann-Whitney U-test dan tabel tes statistik. Kedua tabel ini kita pindahkan pada data Word-nya. Nah, kita pastikan pada tabel ini kita dapat melihat bahwa di tabel rank itu jumlah sampelnya sama-sama 17, baik di kelas kontrol maupun kelas eksperimen. Sedangkan untuk min ranknya di sini sebenarnya sudah nampak kelihatan. Untuk di kelas kontrol
min ranknya di angka 10,97, sedangkan di kelas eksperimen min ranknya 24,03. Selisih kurang lebih 14 angka dari nilai postes di kelas kontrol, cukup jauh. Dan di tes statistik kita bisa melihat bahwa tingkat signifikansi total rate-nya di angka 0,000. Oleh karena itu, berdasarkan tabel output min Whitney U-test ini, diketahui nilai signifikan total rate-nya adalah 0,000, artinya kurang dari 0,05, maka hipotesis AA itu diterima dan tolak. Dengan demikian, terdapat perbedaan secara signifikan pada hasil belajar matematika siswa yang menggunakan metode pembelajaran ceramah. Mediannya tadi di angka 66 dan minnya di angka 66,35, dengan siswa yang menggunakan metode inquiry. Mediannya tadi 75 dan minnya 76,35. Untuk median dan min kedua kelas ini tadi kita bisa lihat di tabel deskriptif. Ini dia tabel deskriptif. Min post testnya yang ini ya, di kelas kontrol, dan mediannya ini tadi 66. Kemudian di kelas eksperimen minnya 76,35 tadi, dan mediannya 75. Oleh karena itu, berdasarkan hasil di atas, maka dapat menjawab rumusan masalah, yaitu terdapat perbedaan hasil belajar matematika siswa kelas 5 SD Negeri 01 Sengatemila yang menggunakan metode ceramah dengan siswa yang menggunakan metode ini. Lalu, seberapa besar efek perbedaan antara hasil belajar kelompok ceramah dengan hasil belajar kelompok inquiry? Ini dapat kita jawab dengan menggunakan efek size Cohen D. Untuk memudahkan kita dalam menganalisa data menggunakan efek size Cohen D, maka kita boleh menggunakan kalkulator Cohen D itu sendiri dengan cara mengklik situs yang sudah saya tuliskan ini. Klik. Ya, sini ada grup 1 yaitu kelas kontrol dan grup 2 kelas eksperimen. Di grup 1 seperti pada video sebelumnya, kita masukin minnya, Bapak Ibu. Min post testnya ya, 66,35, 66,35. Kemudian standar deviasinya tadi, standar deviasinya 5,578, 5,578. Kemudian sampelnya ada 17. Di grup 2 yaitu di kelas eksperimen, kita dapat melihat minnya 76,35, 76,35. Kemudian standar deviasinya 7,053, 7,03. Sampelnya sama 17. Kemudian kita klik calculate. Kita tunggu sebentar. Nah, sudah kita peroleh. Ini kita pindahkan, Bapak Ibu, nilai kohennya. Kita copy, kemudian kita pindahkan ke
kita pastikan di sini Bapak Ibu, dipastikan nilai Covendi-nya itu 1,572719. Jadi berdasarkan hasil uji besaran efek Cohendy, didapatkan hasil D-nya sama dengan 1,57, maka besaran efek antara dua kelompok berada di kategori besar, Bapak Ibu. Nah, kategori besar itu minimal nilai D-nya sama dengan 0,8. Demikian untuk tutorial tentang uji Mann-Whitney-U-Test dan perhitungan efek size. Semoga video ini bermanfaat bagi Bapak Ibu, dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menonton video ini. Saya akhiri dengan mengucapkan Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basingat Kak Jubata. Salam sukses.